Oke, namanya matriks kekakuan. Yang kedua, displacement matrix atau matriks perpindahan atau dinamakan juga dengan deformasi ya. Tadi sudah saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah force matrix atau matriks gaya atau matriks beban. Nah, tiga matriks inilah yang akan kita tentukan terlebih dahulu dan akan kita hitung salah satunya. Dan jika kita menghitung salah satu matriksnya, maka dua matriks lainnya harus kita ketahui terlebih dahulu. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara tiga matriks ini? Anda mungkin pernah belajar fisika, hukum Newton ya. Hukum Newton, Anda juga pernah belajar bagaimana hubungan antara gaya dan gerak. Masih ingat nggak kira-kira hubungan gaya dengan gerak? Jadi eh, gaya itu sama dengan kalau di hukum Newton ya, massa dikali percepatan, ya kan? F sama dengan M dikali A, ya kan? Ini kan, ingat ya. Jadi gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Percepatan dalam artian di sini kecepatan dibagi waktu ya, kecepatan dalam perubahan kecepatan dalam setiap waktu. Nah, itu percepatan. Nah, kenapa ada kecepatan di dalam percepatan ya? Karena percepatan terbentuk akibat adanya perubahan kecepatan. Kecepatan itu apa? Nah, itu adalah perubahan perpindahan. Nah, kan gitu ya. Karena kita lebih dalam itu. Jadi, di balik A ini ada nilai V. Di balik nilai V ada nilai delta X atau perpindahan. Ya. Nah, hubungan ini akan kita gunakan untuk menentukan hubungan antara tiga matriks ini. P sama dengan K dikali U. Di mana P adalah force matrix ya, dan K adalah stiffness matrix, dan U adalah displacement matrix. Ya, ada tiga. Kalau Anda ingat, force matrix, stiffness matrix, atau matematika kekakuan, dan displacement matrix. Ya, stiffness matrix, ya ini adalah matriks kekakuan yang sudah kita tentukan terlebih dahulu dari rumus umum. Nanti Anda langsung gunakan saja kalau stiffness matrix. Nah, yang perlu Anda cari adalah force matrix dan displacement matrix. Nah, ini didapat dari soal ya. Dari soal salah satunya misalkan kita dapat force matrixnya, maka displacement matrix akan kita tentukan berapa pergeserannya. Jadi dalam struktur berapa perpindahannya? Ya, apa perpindahan gedung ini. Jadi gedung itu sebenarnya bergerak, tapi ya walaupun dalam skala yang kecil nggak terasa oleh orang yang ada dalam gedung ya. Nah, tapi lebih terasa ketika gempa tentunya. Kalau gempa itu pergerakan displacement-nya, waduh ini sangat melebihi apa? eh, Melebihi batas inilah yang tidak terasa tadi ya. Tapi masih jika memang masih dalam batas deformasi maksimum, di bawah deformasi maksimum, itu nggak akan rubuh dia. Tapi jika sudah melewati batas pergerakannya, dia bisa runtuh ya. Nah, P sama dengan K dikali U. Nah, ini adalah salah satu pemecahan. Bagaimana cara salah satu pemecahan untuk bisa menggunakan persamaan ini? Maka kita mesti menghitung membalikkan rumus ya, membalikkan rumus. Jadi misalkan jika kita ingin mencari U, maka dibalik U sama dengan P dikali atau P dibagi K. Ya, U sama dengan P dibagi K. Kalau kita ini kan U sama dengan P dibagi K. Nah, jadi atau juga K ini kita naikkan P dikali K pangkat min 1. Nah, karena ini semuanya adalah matriks ya, maka K-1 ini dinamakan juga dengan inverse. Ya, dinamakan inverse. Anda sudah belajar kemarin menentukan inverse ya. Nah, on the stiffness method, the unknown variable is a monoph. Jadi kita belum tahu dalam metode kekakuan ini, dia ada dua metode ya. Matriknya ada dua metode. Satu metode kekakuan, satu metode lagi fleksibilitas.
Namun kita tidak belajar untuk fleksibilitas. Kita nggak belajar. Kita hanya fokus pada stiffness. Kita hanya fokus pada metode kekakuan. Ya memang ada dua metode. Nanti bukunya bisa saya share ya. Bukunya. Saya sudah share di kelas A, kelas B belum ya. Nah, di kelas di buku yang saya share itu Anda bisa baca bagaimana metode yang kedua, metode fleksibilitas. Ya, tapi kita kalau belajar kedua-duanya pusing kita ya kan, terlalu banyak. Jadi kita belajar satu saja, metode stiffness saja, metode kekakuan saja. Nah, ada beberapa variabel yang tidak kita ketahui besarnya, yaitu kita tidak mengetahui berapa besar deformasi yang terjadi yang pada titik titik join atau knot ya. Titik knot ini adalah join ya, titik-titik hubung antara struktur. Deformasi itu dalam bentuk rotasi dan dalam bentuk defleksi. Nah, defleksi ini pergeseran horizontal atau vertikal ya. Kalau rotasi itu momen ya kan. Nah, kita nggak tahu besar deformasi yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kita penting bagaimana untuk mengetahui ini, maka kita menggunakan stiffness method, ya kan? Nah, jumlah variabel di dalam matrik kekakuan ini atau stiffness method ini nilainya akan similar, ya, akan sama dengan degree of freedom, degree of freedom atau derajat kebebasan, ya, degree of freedom. Derajat kebebasan ini seberapa besar titik join itu bisa kemungkinan dia akan bergeser arahnya vertikal, horizontal atau momen. Nah ini kan degree of freedom itu ada tiga ya, satu titik join vertikal, horizontal atau momen. Momen itu adalah rotation ya. Dia cuma dua geraknya, rotasi dan defleksi. Jadi dalam satu pergerakan di dalam struktur ini kita hanya membahas ya pergerakan dari rotasi dan defleksi saja ya. Cuman itu doang ya. Di fisika pun cuma dua itu, rotasi dan gerak translasi ya. Tapi kita begitu juga di struktur kita hanya dua, rotasi dan defleksi. Nah, stiffness method ini dikembangkan dari keseimbangan ya, persamaan keseimbangan yang kita kenal juga dengan stiffness coefficient ya. Yang kita kenal dengan stiffness coefficient. Nah, stiffness coefficient inilah yang akan kita tentukan atau kita dapat dari analisis mekanika bahan. Anda belum dapat mata kuliah itu, nanti Anda bisa belajar nanti lebih lanjut bagaimana menentukan modulus elastisitas, bagaimana menentukan inersia ya. Inersia di fisika sudahlah dibahas sedikit ya kemarin ya, inersia di fisika ya, fisika waktu semester 1. Tapi setidaknya modulus elastisitas ya, terus bagaimana delta X ya, pergeseran dari eh, elastisitas dari suatu struktur yang dia akan bergeser ya. Nah, yang kedua adalah displacement of node ya. That's our coefficient. Jadi bagaimana koefisien titik-titik yang berpindah dan juga koefisien-koefisien displacement yang tidak kita ketahui ya, untuk titik-titik yang tidak kita ketahui. Nah, ini akan kita tentukan. Nah, di dalam tipe-tipe elemen yang akan dibahas ya, ada beberapa tipe-tipe elemen dalam metode finite elemen. Nanti finite elemen ya, tujuan kita belajar ini adalah finite elemen hingga Anda akan, jika Anda menguasai ilmu ini, saya yakin akan Anda menjadi seorang ahli dalam analisis struktur metode simulasi ya. Ini jika Anda ingin mendalami, Pak, saya ingin menjadi seorang perencana struktur menggunakan BIM. Nah, Anda harus pahami ini dulu. Ya, kalau nggak paham, ini akan Anda bisa menggunakan softwarenya bisa, tapi Anda nggak tahu dasarnya dari mana. Nah, ini sangat berguna. Jadi kalau Anda ingin memahami bidang struktur, Anda harus paham analisis struktur dua. Spring elemen, tipe elemen pertama, ya, pegas, truss elemen, ya, balok, menerus ya, beam, balok, ya, plane, yaitu permukaan, grid, ya, jaring dan bentuk metode grid ya, itu kotak-kotak kecil, plane stress ya, tekanan permukaan, plane strain, regangan ya, elemen asimetrik, plat dan sel. Nah ini tipe-tipe elemen yang ada dalam metode matriks ya.
Tapi kita tidak bahas semuanya ya. Ini terlalu banyak ya. Kita hanya bahas beberapa saja. Nah, ada pertanyaan untuk ini, ada yang belum paham boleh disampaikan ya. Sebelum itu kita masuk ke degree of freedom. Ini ada namanya degree of freedom. Jadi dalam suatu titik hubung antara dua struktur ataupun lebih ya, itu titik hubung ini memiliki eh, pergeseran, titik pergeseran ya. Jadi kalau kita gambarkan, misalkan ini, share dulu ya. Saya bikin whiteboard dulu. Nah, jadi untuk ini tadi titik join ya. Nah, pergeseran dari titik join ini, inilah yang dinamakan dengan degree, derajat, degree of freedom, derajat kebebasan ya. Nah, satu titik join itu dia akan mengalami dua gerak. Ya. Dia akan ini satu titik join ini dia akan mengalami eh, dia akan mengalami ini akan mengalami dua gerak ya. Apa itu geraknya? Yang tadi sudah kita ketahui, rotasi dan satu lagi tadi adalah translasi ya, dinamakan tadi dengan pergeseran ya. Rotasi di sini adalah yang kita namakan juga dengan momen. Translasi di sini inilah kita namakan dengan pergeseran vertikal dan horizontal. Nah, inilah dua gerak yang akan kita tentukan. Berarti kalau kita jumlahkan, coba Anda jumlahkan ya, kira-kira ada berapa gerak yang mungkin terjadi dalam satu titik join? Ada satu momen, dua vertikal, tiga horizontal. Ada tiga ya. Berarti satu titik join, dia akan mungkin eh, ini sebenarnya ada dua, tapi dalam translasi ada dua ya, vertikal dan horizontal. Jadi ada tiga degree of freedom, tiga DOF, degree of freedom, ya. Dalam satu titik join dia mengandung tiga DOF, degree of freedom. Nah, kalau di sini ada tiga titik join, Pak. Nah, berarti ada berapa jumlahnya? Kalau di sini ada maksudnya ada tiga, kalau di sini juga ada tiga, kalau di sini ada tiga, berarti jumlahnya adalah 9 untuk satu buah segitiga. Ada tiga, ada 9 DOF, degree of freedom. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, degree of freedom atau derajat kebebasan ini yang akan kita tentukan terlebih dahulu dalam metode matriks ya. Dan masing-masing tipe elemen akan memiliki nilai dan juga jenis kebebasan yang berbeda-beda. Ya, kita ketahui Anda belajar di Unstruk atau mekanika teknik statis ya, Anda semester 1, itu Anda eh, memahami ada tiga jenis perletakan ya. Nah, yang pertama Anda tahu bahwa ada apa itu? Apa ini kira-kira? Roll, Pak. Roll ya. Ini adalah roll, sedangkan roll itu dia hanya menahan satu buah gaya. Ya. Dia tidak menahan gaya horizontal dan juga gaya momen ya. Jadi cuma yang tahan cuma satu. Jadi dia ada dua DOF di sini.
ada dua dov, ada dua degree of freedom, ada dua gaya yang bebas, ya. Dua ada gaya bebas. Satu gaya tidak bebas, satu gaya vertikal. Dia hanya menahan vertikal, tapi horizontal dan momen tidak ditahan. Nah, yang kedua perletakan jenisnya adalah Sendi. apa ini? Sendi. Sendi. Sendi ya. Sendi ini dia menahan vertikal dan juga dia menahan horizontal. Namun dia tidak menahan momen. Ya. Oleh sebab itu, dalam hal ini dia hanya memiliki satu dov. Dia ada satu dov. Ya, satu degree of freedom. Hanya momen yang lepas ya. Nah, yang terakhir yang mungkin kita hanya tiga kan gitu kan. Kalau di Indonesia itu ada empat, ada pendel, tapi pendel nggak belajar Anda ya. Pendel itu nggak dimasukkan, biasanya jarang. Yang terakhir adalah dikenal juga dengan bahasanya jepit ya. Jepit ini menahan semua. Ya, dia menahan horizontal, dia juga menahan vertikal, dia juga menahan momen. Jadi jepit itu dia memiliki nol dov ya. Tidak ada degree of freedom nol. Ya. Nah ini yang penting Anda ketahui dulu ya. Tiga ini dulu lah. Kalau Anda ingin ada masukan pegas, masukan apa ya, nanti bisa ditambah-tambah sendiri. Nah kita lihat eh, ya untuk bentuk struktur kekakuan ya dari eh, stiffness matrix kita terlebih dahulu menentukan berapa besar dov tadi ya. Nah dalam soal misalkan contoh ada dua balok. Ya, ini balok pertama, ini balok kedua. Nah itu dihubungkan dengan tiga jenis perletakan. Ini perletakan pertama, ini perletakan kedua, ini perletakan ketiga. Dia ada dua balok dihubungkan dengan tiga perletakan. Nah, kita bisa menggambarkan seperti saya gambarkan tadi, ya. Saya hapus dulu. Oke, saya gambarkan misalkan gaya-gaya yang ada pada gaya-gaya yang ditahan ya dalam setiap perletakan. Kalau jepit, dia menahan horizontal, vertikal, dan momen. Kalau sendi, dia menahan horizontal dan menahan vertikal. Di sini juga horizontal dan menahan vertikal. Sedangkan dia tidak menahan momen. Saya merahkan ya. Berarti merah ini adalah yang tidak ditahan. Nah, dalam struktur gabungan ini, yaitu ada dua balok digabung ya, kira-kira ada berapa degree of freedom-nya? Kita bisa bayangkan, misalkan kita bisa mengabaikan gaya aksial. Ya. Jadi sini kita abaikan ya. Gaya aksial itu yang mana? Ini. Aksial itu yang sejajar dengan baloknya ya. Ini. Ini kita abaikan. Untuk penggambar ya, kita abaikan. Maka kita gambarkan struktur ini menjadi struktur yang dua ini. Ada sebuah garis. Nah, yang pada titik join satu, ya, ini join satu, ini titik join dua, ini titik join tiga, itu 0, 0, 0, 0, karena dia semuanya tidak ada degree of freedom. Ya, vertikal 0, momen 0. Pada titik join 2, 0, dan ini ada satu momen. Ya, vertikal 0, momen ada satu yang lepas. Ya, aksial diabaikan ya. Terus pada titik join 3, vertikal 0 karena dia ditahan oleh sendi.
dan ada satu momen yang lepas. Berarti ada berapa jumlah gaya yang lepas? Ada dua, ya, satu dan dua. Maka degree of freedom-nya adalah nilainya dua. Nah, tuh. Kira ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas ya, silakan dikonfirmasi dulu. Tidak ada ya. Nah, ini kalau nggak ada, saya lanjut lanjut aja ini, ya. Jadi kalau ada yang tanyakan, silakan. Izin Pak, izin. Ya, Ya, mengapa bisa demikian Pak? yang mana? Ini. Iya, yang ini. Mengapa bisa diabaikan gitu Pak? Oh, yang aksial ya. Ya, bisa tidak diabaikan, bisa diabaikan. Diabaikan ini maksudnya ketika diketahui dalam satu soal, ya, tentukanlah nilai dari deformasi dari struktur di bawah ini dengan ketentuan, misalkan deformasi apa beban aksial diabaikan. Nah, kalau disebutkan dalam soalnya beban aksial diabaikan, maka kita abaikan. Ini saya contohkan karena dalam soal ini diabaikan horizontalnya, ya. Nah, abaikan ini tergantung soal ya. Kalau soalnya nggak ada menuliskan diabaikan, nanti Anda masukin, ya. Tapi walaupun dimasukin juga nilainya tetap dua dovnya ya. Sini kan nol juga ya. Ini nol, ini juga nol, ini juga nol ya. Kalau dimasukin juga tetap dua ya, nggak berubah. Nah, kenapa diabaikan? Untuk menyederhanakan perhitungan. Untuk menyederhanakan perhitungan. Ya. Jika tidak diabaikan, maka jumlah matriksnya, jika kita misalkan kita dapat soal yang ada beban horizontalnya ya, yang tidak nol ya, itu semakin banyak dov, maka itu akan semakin banyak apa namanya kemarin elemen matriksnya, ya, akan semakin besar ukuran dimensi matriksnya, ya. Nah, jadi dov ini menentukan dimensi. Jadi itu diabaikan dari soal ya, tergantung soal. Di sini dalam soal ini diabaikan biar menyederhanakan. Ya, kebetulan juga yang diabaikan ini nilainya nol gitu kan. Jadi nggak pengaruh gitu kan sebenarnya. Nah, itu jawabannya Muhammad Ali ya. Oke, ada yang lain silakan. Ada yang belum jelas. Saya sangat menekankan sekali ya, ini harus Anda pahami dulu ya, dov ini. Jika memang nggak paham ini, seterusnya Anda nggak akan bisa melanjutkan ini, Anda struktur dua ya. Anda nggak akan bisa nyambung lah ibaratnya. Kalau saya ngomong apa, itu kalau ini nggak paham, Anda nggak akan nyambung. Maka saya akan ngasih tugas nanti habis ini ya. Nah, kita lihat contoh yang selanjutnya ya. Ini sudah dapat dovnya 3 dari mana? Nah, sekarang kita lihat. Ini dalam soal ini ada dua balok ya. Ini balok satu, ini kurang jelas gambarnya karena ini sudah diperbesar untuk kali. Balok dua. Nah, ada tiga peletakan juga. Satu sini adalah jepit, satu di sini adalah ada dua ya, sorry, sendi dan satu bebas. Satu tidak ada peletakan nih, bebas ya. Nah, pada perletakan ini di sini dan soal ini kita abaikan aksial ya, kita abaikan aja aksialnya. Sebenarnya ada, nggak kita abaikan bisa. Nah, sekarang kita anggap jangan diabaikan dulu. Kita abaikan, jangan diabaikan dulu. Pada titik pertama, vertikal adalah nol, horizontal juga nol, dan momen juga nol ya. Pada titik kedua, vertikal adalah nol, karena ditahan sendi ya. Momen tidak nol, tapi nilainya satu. Kita misalkan, ini satu ini bukan nilai ya, tapi itu urutan ibaratnya. Urutan yang ada nilainya. Dan juga horizontal juga nol, karena dia adalah sendi. Dia menahan vertikal dan horizontal. Nah, pada ujung tiga tidak ada peretakan. Maka semuanya ada pergerakan ini. Vertikal adalah pergerakan kedua, ya, bukan angka, ini bukan besar ya, bukan nilai ya, tapi ini urutan aja. Dan juga ada momen di sini, ini pergerakan ketiga, dan ada sebenarnya pergerakan horizontal. Nah, dalam hal ini, pergerakan horizontal ini juga nol. Nah, kenapa nol? Karena ditahan oleh ini ya, dia nggak akan bisa bergerak secara horizontal karena kan di sini dikunci oleh sendi, jepit.
ya, dikunci oleh jepit. Jadi baut sini ya, bautnya sini di maka sini nggak nol ya. Nah, di sini tidak ada nilainya. Ya, karena dia ditahan, nggak akan dia bergeser secara horizontal, ya tidak akan mungkin dia bergerak seperti ini. Nah, set segini ya, nggak akan mungkin karena di sini kan dijepit. Nah, Anda bisa masukkan dalam logika ya, nalarnya, ya, logikanya. Ya. Kenapa nggak mungkin bergerak horizontal? Karena sini dijepit. Kecuali sini kita ganti ini bukan jepit, misalkan kita ganti dengan roll nama gitu. Nah, mungkin ada pergerakan ini. Titik nomor 3. Ya, karena nomor 1 ini adalah jepit, maka seluruh struktur ini dihubungkan dengan satu penahanan horizontal, jadi nol juga. Nah, dari gambar ini berapa nilai dov-nya? Nah, kita hitung. Ada 1, 2, 3. Maka inilah nilai dov-nya, degree of freedom-nya. Ya, degree of freedom-nya adalah 3. Degree of freedom-nya adalah 3. Nah, nanti 3 ini akan kita gunakan untuk dimensi matriksnya. Nah, contoh yang ketiga di bawahnya, kita bisa lihat. Ini jepit, ya. Ini ada 2 balok juga. Ini balok pertama, ini balok kedua, ya. Di sini dikasih pegas. Nah, dari sini pegas ya. Ada konstanta pegas nilainya K. Nah, dan di ujung yang ketiga diletakkan sendi. Nah, sekarang kita lihat ya, kita gambar ke bawah. Ini bentuk gambarnya ya, ini ke bawah ini adalah bentuk skemanya. Jadi pada nomor 1 itu vertikal 0, momen juga 0 ya karena dia jepit. Horizontal juga 0. Pada nomor 2 vertikal itu ada nilainya karena kan itu pegas. Pegas kan bergerak vertikal ya, naik turun. Ya, walaupun dia naik turunnya terbatas dengan konstanta pegas ya. Kalau pegasnya terlalu kaku, dia dikit naik turunnya. Kalau pegasnya elastis, sangat elastis, maka dia naik turunnya bisa lebih besar. Dan di sini juga ada momen. Nah, ada momen ya di pergerakan kedua. Namun horizontal 0 karena dijepit di ujung sini ya. Nah, itu perlu diingat. Tidak mungkin dia bergerak horizontal karena dijepit nomor satunya. Nah, untuk nomor 3 vertikal itu 0 karena dia sendi, horizontal juga 0 dan di sini cuma ada momen. Nah, kalau kita hitung berapa dov-nya? Dov-nya juga sama dengan 3 ya. Dov-nya sama dengan 3. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan, silakan. Antara contoh 2 dan 3 ini. Nggak ada. Ya, baik. Kalau nggak ada, kita next ya. Contoh keempat. Nah, ini strukturnya tidak lurus, tapi dia berbentuk portal ya. Berbentuk belokan. Nah, di sini ada 3 titik join ya. Ini titik join pertama, ini adalah sendi. Titik join kedua tidak ada perletakan, berarti ini adalah ujung bebas, ya, tidak ada perletakan, ujung bebas. Titik join ketiga adalah sendi. Kita analisis satu-satu, ya. Titik join pertama dia vertikalnya adalah 0, momen adalah 0, horizontal adalah 0. Titik join kedua dia bebas. Semuanya ada. 1 horizontal ada, 2 vertikal juga ada, dan momen juga ada. Kenapa Pak di sini ada horizontal ya? Karena dia tidak lurus ya. Karena dia tidak lurus. Dia taruhlah ditahan oleh jepit di ujung sini, tapi di ujung 3. Nah, ini ya. Di ujung 3 ini sistemnya ini bukan dijepit, tapi sendi. Nah, sendi ya. Jadi ada kemungkinan dia ini akan bisa bergerak sedikit, walaupun nomor horizontalnya sedikit, tapi ada sedikit ya. Sedikit akibat di ujung 3 tidak dijepit. Nah, kalau ujung 3 tidak jepit, ada kemungkinan dia ada bergerak sedikit. Makanya
vertikal, horizontal, dan momennya tidak nol. Tidak nol semua, tapi ada angkanya semua, ujung duanya. Ya. Nah, sekarang di ujung tiga. Di ujung tiga ini, dia vertikalnya nol. Ya, karena tentu dia menahan vertikal ya, karena dia tepat di jepitnya, tepat di sendinya ya. Horizontal juga nol, ya karena dia sendi. Dan juga di sini adalah momennya yang nilainya ada ya. Nah, jadi kalau kita hitung, satu, dua, tiga, empat. Ada 4 DOF. Ada 4 DOF. Nah, ada 4 DOF. Jadi kalau kita ganti soalnya umpamanya bentuk portal ya, misalkan gitu ya. Bentuknya pas seperti huruf N, misalkan itu. Nah, gini misalkan. Nah, ini dikasih sendi, di sini dikasih sendi. Nah, ini mungkin lebih banyak lagi nilai DOF-nya ya. Ini mungkin lebih banyak lagi nilai DOF. Nah, itu. Nah, karena ini terlalu banyak DOF-nya, ini 4 ya. Kalau 4 ini terlalu banyak, kita bisa menyederhanakan. Ya, menyederhanakan tadi saya sampaikan. Misalkan dalam soal tadi disebutkan deformasi aksial diabaikan. Nah, yang aksial itu maksudnya apa? Yang aksial itu maksudnya adalah gaya-gaya yang sejajar dengan balok atau kolomnya. Nah, kita perhatikan yang yang angka satu itu sejajar dengan balok satu ya. Yang angka satu ini, mau kita ini coba laser. Nah, yang angka satu ya, untuk DOF yang angka satu ini sejajar dengan balok satu ya. Ini aksial nih. Ini kita abaikan. Yang DOF nomor 2 sejajar dengan balok 2. Ya, ini kita abaikan. Maka yang tersisa hanya momen yang 3 dan momen yang 4. Ini kita ganti angkanya karena dia ini sudah hilang, 1 dan 2 sudah hilang karena diabaikan. Maka yang 3 ini kita ganti dengan nomor 1. Yang 4 kita ganti dengan nomor 2. Jika deformasi aksial diabaikan, maka nilai DOF-nya menjadi 2. Lebih kecil kan? Nah, lebih sederhana kita menghitung lebih mudah. Tujuannya kenapa diabaikan? Untuk memudahkan perhitungan saja ya. Agar tidak, ini kan hanya sekedar untuk belajar menghitung. Tapi jika Anda menganalisis struktur benar-benaran, itu nggak boleh diabaikan. Ya, nggak boleh diabaikan. Anda analisis, karena kan yang itu juga bukan Anda, software ya. Yang itu software, maka nggak mungkin kita abaikan. Ini hanya sekedar untuk memudahkan perhitungan manual ya. Kalau perhitungan otomatis, kita nggak usah diabaikan. Dimasukin aja, masa bodoh yang itu bukan kita ya, komputer ya. Mau DOF-nya 100 pun nggak masalah bagi komputer ya. Walaupun dia runningnya bisa sampai berjam-jam. Ya, oke saja. Kita lihat. Sampai di sini ada yang tanyakan? Untuk DOF? Lanjut, Pak. Ya, yang penting udah paham aja ya. Pak, kurang paham, Pak. Ada yang kurang paham tuh. Siapa yang kurang paham? Yang mana? Silakan tanyakan dulu. Saya berikan latihan dulu ya, biar lebih paham. Kalau nggak kasih latihan nggak paham. Jangan latihan lah, tugas aja ya. Tugas. Tapi saya susah menggambarnya ini kalau dipakai mouse ini. Ini pakai mouse saya gambar ini ya. Jadi tabnya itu Pak, belum saya paham pakai. yang dok, Pak. Ya, gimana? Apa? Yang dok, Pak. Saya Nabila, Pak. Mik saya suaranya. Oh ya.